Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan berbicara tentang filosofinya orang sabar. Nah, orang sabar ini memang terkadang sangat sulit dimiliki oleh generasi muda. Nah, mengapa? Karena ternyata setelah di sini ada penelitiannya, saya menemukan sebuah riset dan penelitian bukti dan alasan orang sabar mengapa mereka punya kecenderungan sukses jauh lebih besar. Apa saja risetnya? Selain satu ini. Nah, sahabat entrepreneur, sebelum saya membahas itu lebih lanjut, saya mau mengulas buku Success Before 30. Di sini saya berbicara tentang bab 2, yaitu alat, di halaman 66. Saya ada membuat sebuah konten dari mana bisnis besar itu dimulai. Nah, rupanya, kalau banyak Anda yang tidak mengerti bisnis, Anda pasti bisnis itu nomor satu itu modal. Salah, padahal saya bilang modal itu nomor kesekian, nomor ke-6, nomor ke-7. Dan kalaupun Anda nggak ngerti ilmunya, Anda diberi modal, uangnya juga habis. Paham maksud saya? Jadi Anda nomor satu itu yang penting bisnis bukan modal, tapi ilmunya. Kalau Anda paham ilmunya, Anda diberikan modal, Anda bisa kelola dengan baik. Tapi kalau Anda nggak punya ilmunya, dikasih modal berapapun pasti habis. Ya, itu sudah fakta. Nah, di sini ternyata didukung oleh sebuah research. Mengapa orang sabar itu lebih punya kecenderungan berhasil? Nah, di sini saya sangat berhubungan dengan yang namanya delay gratification atau menunda kenikmatan. Di sini memberikan hasil yang penelitiannya dilakukan oleh Walter Mischel, pakar psikologi kepribadian dari University of Columbia. Dalam eksperimen The Marshmallow Test ya. Anak-anak usia 4-5 tahun, jadi ini anak-anak TK, dibawa masuk ke sebuah ruangan dan masing-masing diberikan satu marshmallow. Oke. Nah, mereka tidak boleh makan bahkan menyentuhnya selama 15 menit. Tapi anak yang berhasil dan mendapat tambahan satu, kalau yang berhasil setelah 15 menit dia dapat tambahan satu marshmallow lagi. Rupanya dari 653 anak yang di research, hanya 3 yang berhasil. Berarti 650-nya gagal. Berarti anak-anak itu rata-rata tidak sabar. Marshmallow kalau anak zaman sekarang ya di Indonesia mungkin ya jangan ngomong marshmallow lah ya, mungkin cireng atau cilok gitu kali ya, atau ciki, makanan-makanan yang sifatnya snack gitu. Kan anak kecil itu nggak tahan kalau ada makanan ringan atau ice cream itu, sudah pengen langsung dimakan gitu. Tapi hanya 3 anak yang berhasil. Nah, kegagalan mereka pun berbeda-beda. Nah, research-nya, ada yang langsung gagal dalam 1 detik langsung makan, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, dan seterusnya. Tapi setelah 20 tahun, Walter Mischel meriset kembali data anak-anak yang ikut marshmallow test tersebut. Jadi ini risetnya 20 tahun kemudian. Anak-anak yang mampu menahan diri dan tidak memakan marshmallow selama 15 menit tumbuh dengan mengagumkan. Dan yang paling sabar, konsentrasi dan logikanya tumbuh pesat, bagus dalam pemeliharaan persahabatan dan bertahan dalam setiap tekanan. Kita juga perhatikan anak-anak sekarang ya, kalau mereka itu nggak sabaran, pengen cepat kaya instan, pengen cepat berhasil dalam waktu yang cepat. Padahal mereka itu nggak ada dasarnya, nggak ada fundamentalnya. Semua itu ada ilmunya dan perlu dilatih kesabaran. Anda tahu ilmunya, tapi kalau Anda tidak mempraktekannya, sama aja bohong. Anda harus bisa mempraktekannya. Anda juga harus bisa dengan sabar melakukannya. Baru Anda bisa melakukan yang namanya delay gratification atau menunda kenikmatan. Ambil satu contoh. Saya kan sering bikin konten Sultan Tuban. Ya. Dapat uang 18M langsung dibelikan 4 mobil. Itu salah satu contoh tidak bisa menunda kenikmatan. Loh Pak Chandra gimana sih? Kan dia dapat duit banyak, dia mau nikmati, boleh dong. Yes, tapi caranya benar. Bukan dibelikan 4 mobil gitu. Dan mobilnya kadang nggak dipakai semua. Gitu. Iya kan? Meskipun 18M. Berarti apa? Artinya Anda tidak punya mental yang siap untuk terima uang kaget. Nah, sama seperti Anda diberikan marshmallow gratis itu tadi. Nah, itu rupanya 4-5 tahun, itu rupanya punya satu bibit dididik dengan seperti itu. Jadi hanya 3 anak yang sabar. Ada waktunya beli. Loh, kalau Pak Chandra diberikan 17M, apakah Pak Chandra langsung beli mobil? Jawaban saya tidak. Saya, kalau Anda tanya sama saya akan usahakan 17M itu saya beli sebuah aset, yang mana aset itu menghasilkan passive income, dan saya akan beli mobil dari passive income tersebut. Nah, itu baru benar. Bukan berarti langsung Anda belikan mobil. Maka Anda tidak punya aset lagi. Karena mobil itu bukan aset.
Mobil itu kalau dibeli nilainya langsung turun. Nah, aset itu adalah kalau dibeli nilainya akan naik. Dan dari nilai naik akan menghasilkan passive income. Nah, passive income itulah yang Anda gunakan untuk membiayai gaya hidup Anda. Nah, itu yang paling benar. Nah, teori dari si marshmallow test ini, ya, dari Walter Mischel ini sangat menunjukkan bagaimana kecerdasan finansial itu dilatih sejak dini. Sehingga kalau Anda bisa sabar menunggu proses dengan berlatih dengan baik, saya percaya Anda akan punya kecenderungan sukses lebih besar. Ya, ini adalah sebuah risetnya. Jadi mulai dari sekarang, success before 30 itu pasti. Kalau Anda mulai dari sekarang, umur 17, 18, 19, 20 sudah mulai melatih. Misalnya usia 30 Anda pasti akan menjadi orang yang sangat sukses nanti. Oke? Sukses selalu. Jangan lupa like-nya, ada 2 video di sini, silahkan ditonton. Jangan lupa baca buku Success Before 30, karena ini akan relate atau nyambung dengan konten-konten yang saya buat. Anda akan semakin paham, mindset Anda akan semakin tajam, kecerdasan finansial Anda akan semakin luar biasa. Sukses selalu, and salam hebat luar biasa.